Tribun News Today. Tribuners, saya Delta Gonzales kembali lagi menemani Anda dalam Tribun News Today. Kita awali dari berita nasional. Kemendikbudristek Nadiem Makarim meminta perguruan tinggi yang masuk wilayah PPKM level 1 hingga 3 untuk segera menggelar pembelajaran tatap muka terbatas. Sementara kampus yang masuk wilayah PPKM level 4 masih harus menggelar pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Meski begitu, Nadiem meminta agar para mahasiswa yang mengikuti PTM terbatas untuk komitmen dalam menjaga protokol kesehatan. Keberhasilan PTM terbatas, kata Nadiem, tergantung pada penerapan protokol kesehatan. Dirinya memastikan perkuliahan tatap muka terbatas akan berbeda situasinya dengan saat sebelum pandemi. Ia menekankan mahasiswa juga perlu melaksanakan vaksinasi. Nadiem menambahkan, bentuk kedisiplinan dalam pelaksanaan kuliah tatap muka atau pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas juga mencakup penyebaran informasi yang benar terkait COVID-19 dan pelaksanaan PTM terbatas. Untuk berita internasional, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan China menahan informasi penting tentang asal-usul COVID-19 setelah komunitas intelijen AS tidak percaya kalau virus itu adalah senjata biologis. Amerika Serikat bagaimanapun tidak percaya kalau para pejabat China tidak memiliki pengetahuan sebelumnya tentang virus sebelum wabah awal pandemi yang kini telah merenggut 4,5 juta nyawa. Menurut ringkasan laporan intelijen yang ditunggu-tunggu, intelijen AS telah mengesampingkan bahwa virus corona dikembangkan sebagai senjata biologis. Sebagian besar lembaga intelijen menilai dengan keyakinan rendah itu tidak direkayasa secara genetik. Komunitas intelijen dan ilmuwan global kekurangan sampel klinis atau data epidemiologis dari kasus COVID-19 paling awal. Biden mengatakan Amerika Serikat akan terus bekerja dengan sekutu untuk menekan Beijing agar berbagi lebih banyak informasi dan bekerja sama dengan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Namun, China telah menolak seruan dari Amerika Serikat dan negara-negara lain untuk penyelidikan asal-usul virus COVID-19. Dari berita selebriti Tribuners, mantan penyanyi cilik yang kini menjadi anggota DPRD DKI Jakarta, Agustina Hermanto atau Tina Toon, digugat 10,7 miliar rupiah ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Gugatan itu dilayangkan oleh pria bernama Engkan Herikan. Engkan yang merupakan pencipta lagu Bintang menggugat Tina Toon di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terkait kasus pelanggaran hak cipta. Pasalnya, lagu Bintang yang dipopulerkan oleh grup band Anima dinyanyikan oleh Tina Toon tanpa sepengetahuan Engkan. Kuasa hukum Engkan, Iqbal Arbianto, menjelaskan lagu Bintang telah diubah nama penciptanya menjadi pihak lain dan bukan Engkan. Kaitan Tina Toon dengan kasus ini dijelaskan Iqbal lantaran dia turut membawakan lagu Bintang itu. Atas perbuatan tersebut, Engkan Herikan merasa dirugikan dalam hak moral dan hak ekonominya. Misi Juventus untuk meraih kemenangan perdana kembali gagal tercipta pada pekan kedua Liga Italia, Minggu 29 Agustus dini hari. Juventus secara mengejutkan malah terjungkal saat menjamu Empoli di Allianz Stadium Turin. Gol tunggal Mancuso membuat Juventus harus mengakui keunggulan Empoli dengan skor 1 gol tanpa balas. Tim asuhan Massimiliano Allegri harus kehilangan poin pertamanya di musim ini tepat sehari setelah ditinggal Cristiano Ronaldo. Tanpa hadirnya Cristiano Ronaldo, Allegri harus membiasakan Juventus bermain kolektif tanpa boleh bergantung pada satu individu saja. Kepergian Ronaldo harus membuat Juventus bisa semakin solid dan bersatu dalam bermain di atas lapangan. Allegri berharap kegagalan Juventus mendulang poin penuh pada laga 2 tersebut harus dijadikan pembelajaran untuk terus berkembang. Demikian Tribun News Today, saya Delta Gonzales. Sampai jumpa. Tribun News Today.